Pak Rudiana, kalau sekarang kan kasusnya sudah melebar dan lain sebagainya. Bapak tentu juga ikuti ya Pak ya, banyak hal dan sebagainya. Saya sudah nyekar nih Pak ke makamnya Vina, dan ini saya nyekar ke makamnya Iki bersama Pak Rudiana. Saya nyekar bersama abahnya Vina, malah makin kesini Pak disebutkan bahwa yang terjadi ini bukanlah pembunuhan. Bapak pasti mendengar itu juga. Bahkan upaya perjuangan keadilan untuk adanya dugaan salah tangkap para terpidana dan sebagainya terus dilakukan oleh penasihat hukum, bahkan elemen masyarakat yang melakukan dukungan dan support ke sana. Bapak mau bicara apa soal ini? Kaitan dengan perkara mungkin akan saya serahkan Pak Bang Pitra sebagai lawyer saya. Akan dijawab oleh Pak Pitra ya? Siap. Oke. Dan tapi sebelum dijawab, karena kita kan sudah nyekar ya Pak Pitra dan Pak Rudiana, kelihatannya kita mencari tempat untuk berbincang yang lebih proper ya, karena nyekar sudah selesai, kita akan duduk untuk berbincang lebih dalam lagi. Sobat, tadi saya bertanya mengenai saat ini kasusnya sudah berkembang dari vonis hakim 3 tingkatan yang berkekuatan hukum tetap inkrah pembunuhan. Saat ini malah kemudian narasi yang kuat berkembang adalah kecelakaan. Apa yang ingin ditanggapi Bung Pitra? Saya ingin sampaikan, Bung Abraham, saya menyampaikan kenapa orang yang meninggal jangan kita fitnah. Karena dia sudah tenang di alam sana. Bagaimanapun ceritanya Bung Abraham, orang yang meninggal ini tidak bisa menuntut secara sendiri. Orang yang meninggal ini tidak bisa mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Orang yang sudah meninggal ini tidak bisa menyatakan, "Pak, aku rindu padamu." Hanya batin orang tua lah yang bisa memperjuangkan anaknya sehingga rasa keadilan itu ada pada korban. Dan ia tenang selamanya di alam sana. Kenapa Bung Abraham? Saya sangat sedih ketika menangani kasus ini. Karena saya juga merasakan kehilangan orang tua saya. Yang begitu ia menyayangi saya dari kecil sampai besar. Saya juga punya orang tua. Saya merasakan kehilangan seorang orang tua. Apalagi beliau kehilangan anaknya. Kita masih bisa bernapas tertawa. Padahal kita sendiri kehilangan orang tua. Kehilangan anak yang kita cintai. Apakah kita tega memfitnah orang yang sudah meninggal? Apakah kita tega memfitnah orang yang menjadi korban di sini? Begitu kejam hati kita. Sampai saya lihat, saya dengar ada lagi yang suruh. Itu bukan anak kandungnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnahan yang sangat luar biasa. Saya sudah melihat surat kematian almarhum. Saya sudah melihat kartu keluarganya. Ada menyatakan itu bukan anaknya. Pak, yang sabar menghadapi cobaan ini. Saya selaku pengacaramu selalu lantang membela kasus ini. Karena saya tidak merasa ada beban, Bung Abraham. Sekalipun saya dihujat oleh jutaan orang, tapi orang tidak mengerti niat tulus saya untuk memperjuangkan orang yang sudah meninggal. Karena saya merasakan kehilangan ayah, kehilangan orang tua yang kita cintai. Begitu juga yang dialami oleh Pak Rudiana, kehilangan anak kandungnya sendiri. Bahkan ada orang lain yang menyuruh dibongkar makam almarhum. Itu adalah tindakan yang tidak manusiawi. Saya berjuang untuk ayah korban yang berdiri sendiri dalam menegakkan mencari keadilan untuk putranya.
Langkah kaki beliau sudah rapuh dengan hujatan kita semua. Semangat beliau sudah hancur dengan hujatan kita semua. Satu pun tidak ada yang peduli terhadap beliau. Saya bilang, Bang, abangku yang sabar, Bang. Saya terpanggil hati nuraninya. Melihat keadaan ini, akan saya perjuangkan semampu saya, Bang. Walaupun saya bukan ahli hukum, tapi saya punya hati nurani yang siap berjuang untuk keluarga abang, terutama khususnya kepada almarhum yang telah meninggalkan kita semua. Seperti itu Bung Abraham. Semoga almarhum ini tenang di alam sana. Amin ya Allah. Saya lihat Ibtu Rudiana sebagai seorang pribadi yang terisak, terseduh-seduh. Apapun seragam yang digunakan sebagai seorang personil kepolisian tentu saja nggak melepaskan beliau sebagai sosok ayah yang kehilangan anaknya. Apa yang membuat Bapak begitu terisak, Pak? Kenapa Bapak terseduh-seduh, Pak? Tentunya saya sebagai orang tua sangat merasa terpukul dan sedih dengan hilangnya anak kami. Apalagi dengan isu-isu miring yang lebih memojokkan kami, apalagi sebagai orang tua. Di tahun 2016, saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aibtu, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan saya mempengaruhi penyidik dalam hal penyidikan, itu sama sekali tidak. Apalah artinya saya yang memang tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Saya semuanya kami serahkan pada penyidik, dan saya yakin dan percaya pada para penyidik. Bapak bukan hanya disebut mempengaruhi penyidik, bahkan disebutkan juga jangan-jangan ada pengaruh bahkan sampai ke ruang pengadilan, Pak. Baik, terima kasih. Tentunya di sinilah yang tadi saya sampaikan. Dengan pangkat saya bintara, apakah mungkin saya bisa mempengaruhi dari mulai penyidik, kejaksaan, bahkan pengadilan? Hal yang mustahil, apalagi dengan keadaan saya yang pas-pasan, hanya buat hidup keluarga, dan tidak ada niatan sama sekali untuk ke sana. Kalau disebutkan tadi bahwa ada yang menyebut ini bukan makam Eki yang sesungguhnya, alias bukan almarhum buah hati Bapak. Yep. Ada yang meminta untuk ekshumasi dan lain sebagainya. Bapak sebagai seorang pribadi, bagaimana menjawabnya? Semua ini membuat kami dan keluarga merasa sakit ya. Merasa sakit, apalagi orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang katanya menyampaikan bukan anak kami, bukan Eki dan lain-lain. Ini anak kami. Ini Muhammad Rizky Rudiana yang kami besarkan dari kecil sampai umur 16 tahun sampai meninggalnya dalam keadaan yang membuat kami sangat sakit meninggal karena perlakuan orang-orang yang sangat buruk kepada anak saya. Izinkan saya untuk mengajak Bapak untuk kembali ke memori 8 tahun silam, Pak. Betul tidak, Pak, ketika Bapak mendengar informasi itu pukul 11 malam tanggal 27 Agustus di rumah sakit, Bapak kan melihat kondisi jenazah. Dan betul bahwa jenazah itu adalah jenazah Muhammad Rizky Rudiana. Pada saat saya ke kamar jenazah, saya melihat wajahnya dan saya hafal persis siapa anak saya, dan betul itu anak saya. Karena saya yang besarkan dari kecil sampai dewasa. Tentunya orang tua punya perasaan, punya feeling dan punya hati ketika melihat sosok yang tergeletak di meja mayat itu. Ada ibunda almarhum juga disebutkan, betul Pak? Betul, ada hadir juga pada saat di meja mayat. Waktu itu nggak mungkin meleset seperti dugaan-dugaan, asumsi dan lain sebagainya bahwa betul bahwa itu adalah Muhammad Rizky Rudiana ya Pak? Betul. Waktu itu Bapak melihat kondisinya seperti apa? Ceritakan Pak. Baik. Saya lihat kondisi pada saat ke kamar mayat, lihat luka-lukanya yang memang menurut saya patut mungkin saya pikirkan kalau itu bukan karena kecelakaan. Itulah yang membuat saya tergerak hati untuk mencari apa sih penyebab daripada kematian anak saya. Tapi apa yang membuat Bapak begitu sangsi lewat luka-luka yang Bapak amati? Baik, mungkin kaitan hal tersebut, alangkah baiknya Bang. Ya. Bang Pitra aja yang menjelaskan. Ya, yang pertama tentu kita menggunakan logika.
lihat dulu keadaan sepeda motornya. Apakah itu hancur atau rusak? Dengan sebegitu parahnya luka yang dialami oleh almarhum. Kita lihat itu motor hanya lecet saja. Dengan kondisi yang begitu parah keadaan almarhum. Yang kedua, beliau menggunakan helm, tentunya kepalanya itu tidak hancur, remuk. Sampai giginya juga habis. Padahal pakai helm. Dan helmnya tidak hancur. Itu logika sederhana aja, nggak usah kita bahas yang lain. Karena kita juga tidak mau terlalu jauh ke ranah penyidikan. Karena sebagai anggota polisi yang aktif tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan penyidik dalam menuntaskan kasus tersebut. Kami paham penyidik berdarah-darah sampai hari ini dalam mengungkap kasus ini. Kami paham penyidik juga pusing dalam mengungkap kasus ini. Tapi apapun itu yang dilakukan oleh penyidik, kita tentunya selalu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Tidak benar katanya penyidik tidak mau mengungkap kasus itu, tidak benar. Saya juga sudah bermohon juga kepada Bapak Kapolda, Pak Kapolda, tolong agar kasus itu tuntaskan. Karena orang yang sudah meninggal tidak akan bisa mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Itu harapan kita, Bung Abraham. Adanya dugaan penganiayaan, Pak, penyiksaan terhadap orang-orang yang terperiksa waktu itu yang ditangkap oleh Bapak. Betul tidak itu, Pak? Bapak terlibat dalam penganiayaan itu?